Chelsea bisa aja menjual Enzo Fernandez di bursa transfer musim panas nanti. Tapi bukan cuma secara value, bukan cuma secara bisnis, keberadaan Enzo Fernandez sebenarnya jauh lebih berharga dibandingkan cash value yang akan didapatkan oleh Bluco. Enzo adalah pusat permainan baik di Chelsea maupun di Argentina. Kita lihat di Argentina sendiri bagaimana seorang Enzo Fernandez mampu mengangkat performa tim ini, bahkan membawa tim Argentina bersama Lionel Messi melaju sampai ke partai final. Mungkin nggak banyak yang bisa melihat keberadaan seorang Enzo Fernandez selain dengan partai di semifinal kemarin di mana memang Enzo Fernandez berhasil menciptakan gol yang sangat krusial untuk menyamakan kedudukan di pertandingan melawan Inggris. Tapi selain dari itu, menurut gue sepanjang turnamen Piala Dunia ini, Enzo Fernandez punya kapasitas dan punya peran yang sangat penting. Mungkin seorang Enzo Fernandez bukan pemain yang paling glamor di Argentina, tapi keberadaan dia selalu menjadi satu pivot dan motor yang bisa menggerakkan permainan tim. Bukan rahasia umum lagi, hampir seluruh pelatih yang menukangi Enzo Fernandez di Argentina, kita bisa bilang Scaloni, selalu memainkan Enzo Fernandez di setiap pertandingan di Piala Dunia, di Copa America, maupun di Piala Dunia edisi kali ini. Di Chelsea sendiri, keberadaan Enzo Fernandez tidak tergantikan, mulai dari Graham Potter, dari Frank Lampard, dari Pochettino, sampai Enzo Maresca, Rossinior, dan hampir seluruh pelatih yang melatih di era Bluco selalu menjadikan Enzo Fernandez sebagai pilihan utama untuk berada di dalam tim. Tentu itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, bukan juga karena price tag seorang Enzo Fernandez, karena memang pemain ini merupakan pusat permainan hampir di setiap pertandingan. Bukan cuma di Chelsea sekali lagi, tapi juga di Argentina. Enzo Fernandez mungkin bukan pemain yang selalu mencuri spotlight di setiap pertandingan. Enzo Fernandez mungkin bukan pemain yang bisa bergerak dengan lincah di pertandingan. Bukan juga pemain dengan skill paling memukau di setiap pertandingan. Tapi gue bisa merasakan keberadaan seorang Enzo Fernandez di Chelsea ini membuat permainan jauh lebih hidup. Begitu juga dengan Argentina. Kita semua sepakat Argentina punya gelandang yang mungkin jauh lebih skillful, jauh lebih punya permainan yang atraktif dibandingkan dengan Enzo Fernandez. Kita bisa bilang ada Nico Paz di situ, ada Nico Gonzalez, masih banyak lah pemain-pemain yang bisa punya skill dan juga attractiveness yang jauh lebih tinggi dibandingkan Enzo Fernandez. Tapi kenapa Enzo Fernandez selalu dimainkan? Selain karena ini pemain punya tingkat disiplin yang tinggi, ini pemain punya mentalitas yang nggak semua pemain punya. Ini pemain punya momentum dan juga clutch yang tidak bisa diciptakan oleh seluruh pemain lainnya. Nggak semua pemain bisa menciptakan hal yang diciptakan oleh seorang Enzo Fernandez. Dan menurut gue itu adalah hal yang paling krusial kalau kita mau menggambarkan permainan seorang Enzo Fernandez. Dan yang paling penting adalah pemain ini selalu datang di momen yang tepat. Dia bisa membangun momentum demi momentum di setiap pertandingan, dan ini adalah kemampuan yang nggak bisa diajarkan di akademi manapun untuk seorang pemain bola. Kalau kita mau menghitung berapa valuasi sebenarnya dari Enzo Fernandez, mungkin ada yang bilang 120 kemurahan, 160 so-so, 200 adalah harga yang pas untuk melepas seorang Enzo Fernandez. Gue pribadi tidak menemukan valuasi yang benar-benar saklek menggunakan kalkulator apapun untuk menghitung bukan cuma gol dan assist yang dibuat oleh Enzo Fernandez. Bukan cuma passing yang dibuat oleh Enzo Fernandez, tapi gue nggak bisa menghitung leadership-nya pemain ini, clutch moment pemain ini, mentality-nya pemain ini, dan bagaimana dia approach pertandingan, cara dia reading the game, cara dia grow into the game, hal-hal seperti ini, menurut gue nggak bisa dihitung dengan kalkulator. Enzo Fernandez selalu membuat hal mungkin yang tidak terlihat ya, tidak terlalu kasat mata, tapi kalau di Chelsea sendiri kita lihat Cole Palmer, Moses Caicedo, Reece James, bahkan you name it, bermain dengan sangat nyaman saat ada seorang Enzo Fernandez di tim Chelsea. Memimpin lini tengah, Enzo Fernandez selalu bisa melakukan progresi bola dengan baik, punya kemampuan yang menurut gue sebagai seorang gelandang saat ini merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia. Mungkin banyak perdebatan, mungkin akan ada yang bilang Declan Rice, ada yang bilang Rodri, ada yang bilang Fabian Ruiz, dan masih banyak lainnya. Tapi buat gue pribadi, dalam case ini saat kita ingin menilai valuasi seorang Enzo Fernandez, bukan cuma menilai sebagai pemain dan seorang
pesepak bola yang memiliki skill individual. Tapi keberadaan dia di tim, keberadaan dia di ruang ganti, dan bagaimana dia bisa menyuarakan apa yang salah di atas lapangan, itu menurut gue jauh lebih berharga dibandingkan seluruh variabel dan atribut yang kita sebutin tadi. Belum lagi di Argentina, kita lihat keberadaan Enzo Fernandez begitu membuat nyaman permainan. Scaloni yang mungkin kesulitan ya dalam melewati rintangan demi rintangan, babak demi babak di Piala Dunia kali ini, terlihat begitu mudah hanya dengan mengganti formasi dari 4-4-2 menjadi 4-3-3, menggeser Lionel Messi ke sebelah kanan, dan keputusan itu tentu tidak bisa dilakukan Scaloni seandainya tidak ada jenderal lini tengah yang bisa seapik Enzo Fernandez dalam memainkan progresi bola. Di dua laga terakhir melawan Swiss dan juga melawan Inggris, Enzo Fernandez amplitude-nya multiply. Keberadaan dia, efeknya dia, impact-nya seorang Enzo Fernandez di tim nasional Argentina ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan itu membuktikan bahwa pemain ini sudah tumbuh dan berkembang. Pemain ini sudah jauh beyond dari apa yang kita inginkan sebelumnya pada saat dia pertama kali datang di Chelsea setelah gelaran Piala Dunia 2022. Dan ini yang akan sangat disayangkan seandainya Enzo Fernandez harus pergi begitu saja dari Chelsea di transfer musim panas ini cuma karena Bluco tidak mau memberikan kontrak baru untuk Enzo Fernandez. Bluco tidak mau memberikan apa yang diinginkan seorang Enzo Fernandez. Dan menurut gue pribadi, apa yang diinginkan Enzo Fernandez itu juga merupakan hal yang baik buat Chelsea ya. Dia pengen membuat Chelsea menjadi tim juara yang punya mentalitas, yang punya pemain-pemain yang bisa compete dengan tim-tim terbaik di Premier League. Ada Arsenal di situ, ada Manchester City, ada Manchester United yang mulai naik ke atas dengan Michael Carrick ya, dan belum lagi banyak tim yang benar-benar merombak dan juga menambahkan additional player untuk di musim depan. Dan dari semua hal itu, menurut gue memvaluasi Enzo Fernandez 200 juta pound sterling ya, ini terasa kurang. Tapi gue nggak tahu pendapat kalian, coba tulis pendapat kalian di kolom komen mengenai transfer Enzo Fernandez. Tapi terlepas dari itu, Chelsea memiliki peluang yang sudah lama tidak didapatkan, yaitu membuat seorang legenda di skuad ini. Di era Bluco, kita nggak pernah punya satu pemain yang bisa kita labelin the next generation legend di Chelsea. Terakhir mungkin Azpilicueta yang sudah di grooming dari Chelsea sejak muda, terus tumbuh menjadi seorang pemain yang tangguh dan akhirnya menjadi seorang legend untuk Chelsea. Ada Thiago Silva yang datang di masa sunsetnya, tapi ternyata masih bisa berkembang dan akhirnya bisa menjadi salah satu poros pertahanan terbaik Chelsea di era Thomas Tuchel ya. Tapi di Enzo Fernandez, gue melihat bukan cuma seorang pemain yang punya potensi besar, bukan cuma seorang pemain yang possible menjadi seorang world class midfielder, tapi di Enzo Fernandez gue melihat ada kesempatan bagi Chelsea untuk membuat dan meng-create seorang legend bagi klub ini. Karena legend itu bukan cuma masalah keinginan dari pemain, menjadi seorang legenda itu bukan cuma masalah skill yang dimiliki oleh pemain tersebut dan kontribusi dari pemain tersebut. Menjadi seorang legenda dalam satu klub itu butuh dua hal ya. Di satu sisi adalah keinginan pemain dan di sisi lain adalah keinginan dari klub tersebut. Kita nggak bisa menampik bahwa klub juga punya andil dalam membuat legenda satu klub tersebut. Kita ambil contoh adalah Enzo Fernandez. Kalau ini pemain emang bener pengen bertahan dengan Chelsea dengan syarat misalnya ada nilai kontrak yang harus disetujui, ada requirement rekrutmen pemain yang bisa memperkuat lini depan Chelsea ya dan hampir seluruh lini Chelsea, dan ada requirement mendatangkan seorang pelatih berkualitas. Ketiga requirement ini menurut gue selama masih memiliki efek positif bagi klub, harusnya klub yang ingin membuat legenda, let's say Bluco akan menampik bahwa Enzo Fernandez akan menjadi seorang legenda Chelsea, Bluco harus fight dan mengabulkan apa yang diinginkan oleh Enzo Fernandez. Karena menjadi seorang legenda bukan cuma butuh keinginan dari pemain tersebut ya, selain dari pelatih juga butuh momentum, butuh trofi, butuh kemenangan, butuh kesabaran, butuh dukungan dari fans, dan semua itu memang harus berada di satu tempat, harus berada di satu klub yang benar-benar punya dan ingin mengabulkan hal-hal tersebut ya. Kalau irisan itu bisa terjadi, maka akan lahir Frank Lampard yang baru, akan lahir John Terry yang baru, akan lahir Didier Drogba yang baru, akan lahir Peter Cech yang baru di Chelsea di eranya Bluco. Tapi kalau Bluco nggak pengen
memaintain pemain tersebut, nggak ingin menciptakan legenda mereka sendiri, maka yang akan terjadi adalah cuma jual beli pemain. Enzo Fernandez datang di masa mudanya ke Chelsea 4 tahun yang lalu dengan nilai transfer 106 juta menjadi rekor transfer Inggris pada saat itu. Walaupun di 6 bulan pertama dia tidak terlalu punya impact ya karena masih ada cedera dan lain-lain, adjustment. Tapi di 3 musim setelah itu, ini pemain yang paling pivotal, pemain yang paling menggendong Chelsea ya di era-era kegelapannya. Siapapun pelatihnya, dia selalu memainkan profesionalitas yang menurut gue di atas rata-rata para pemain di Chelsea. Dan di saat sekarang, di mana dia merasa memang saatnya Chelsea bisa memenangkan sesuatu, bisa compete untuk menjadi juara Premier League, wajar menurut gue kalau dia menuntut sesuatu ke Bluko ya. Apalagi Bluko harusnya sudah punya proyeksi dan sudah punya gambaran mengumpulkan para pemain terbaik yang ambisius, tentu akan menjadi senjata makan tuan buat Bluko sendiri. Jadi transfer Enzo Fernandez ke Real Madrid atau kemanapun di bursa transfer musim panas ini bukan cuma soal kehilangan pemain terbaik. Tapi transfer ini cukup menggambarkan bagaimana Chelsea akan membentuk jati dirinya. Jadi bukan cuma masalah kita kehilangan pemain terbaik, tapi kita juga kehilangan kesempatan untuk membangun dan membentuk seorang legenda bagi klub ini di masa depan. Dan kalau cara ini terus-terusan dilakukan oleh Bluko, bukan nggak mungkin kita hanya akan kehilangan pemain-pemain bagus saja dan kehilangan kesempatan terbesar untuk menciptakan legacy di klub ini. Kita akan kehilangan Reece James, kita akan kehilangan Divock Colwill, akan kehilangan Cole Palmer, mungkin nanti Estevao, Cuenda, dan masih banyak nama-nama lain yang punya potensi untuk menjadi legacy bagi klub ini. Gue sebagai seorang fans yang mungkin sudah cukup lama mengikuti klub ini dan melihat bagaimana Bluko bereaksi selama 4 tahun ini cukup kecewa. Tapi kalau memang Bluko bisa mengubah mindsetnya dan mempertahankan Enzo Fernandez di bursa transfer musim panas ini, dan gue cukup optimis ya, ini akan ada perubahan, apalagi di bawah Xabi Alonso, harusnya Chelsea bisa jauh lebih baik lagi dibandingkan Chelsea di musim-musim berikutnya. Coba tulis pendapat kalian mengenai transfer Enzo Fernandez dan seluruh pendapat gue di kolom komen di bawah. Apakah kalian masih yakin bahwa Enzo Fernandez bisa bertahan dan kemudian menjadi seorang legenda buat Chelsea, atau memang ini pemain sudah habis waktunya bersama Chelsea dan harus segera dijual? Oke, thank you buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Thank you buat yang sudah menyaksikan video ini. Tetap dukung Chelsea, once blue, up to Chelsea.